Oke, halo semuanya, saya Diana, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Magister Manajemen Universitas Esa Unggul. Ini adalah video tentang mata kuliah e-commerce dan ini adalah video untuk online ke-9. Kita bicara tentang e-customer, bagaimana membangun customer engagement. Kalau Anda masih ingat video di sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana perilaku dari e-customer saat ini di dunia digital. Nah, saat ini kita akan bicara dari perspektif si perusahaan, bagaimana kita membangun suatu engagement dengan konsumen, ya. Ini adalah pertemuan yang kedua, gimana tadi ya, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan suatu engagement dengan si konsumen. Kenapa sih perusahaan itu perlu care dengan konsep yang disebut dengan consumer engagement, ya? Paul Greenberg dari Hotspot itu adalah salah satu portal yang tentang si digital marketing, mengatakan bahwa consumer engagement is the ongoing interaction between company and customer over by the company chosen by the customer. Jadi ini customer engagement itu menunjukkan suatu level interaksi, seberapa sebenarnya kedekatan interaksi antara si perusahaan dan dengan atau merek dengan konsumen yang ditawarkan, sebenarnya perusahaan yang menawarkan dan konsumen memilih gitu, memilih apakah dia mau berinteraksi, mau engage nggak dengan suatu merek atau perusahaan. Kemudian Eric Peterson ya dalam buku tentang How do you calculate engagement mengatakan bahwa customer engagement is an estimate of the degree of depth of visitor interaction against a clearly defined set of goal. Jadi engagement itu menunjukkan seberapa sebenarnya kedalaman suatu interaksi yang dibangun antara konsumen dengan si brand ya terhadap suatu set goal. Jadi kedua-duanya ini menunjukkan bahwa kenapa kita perlu care dengan consumer engagement, karena ini menunjukkan suatu interaksi dan interaksi yang nanti membawa pada suatu kedalaman konsumen terhadap suatu goal dari suatu brand. Ya. Berikutnya adalah masih tetap kenapa kita perlu care terhadap suatu consumer engagement ya. Kita bisnis saat ini masuk ke era yang namanya e-commerce yang sangat crowded ya, website yang sangat crowded, ada jutaan website di sana. Kalau Anda masuk ke marketplace juga ratusan ribu produk di sana, maka sangat membuat overwhelm fokus gitu ya, konsumen kehilangan fokus memilih yang mana nih gitu. Kemudian baik dalam klik conversation maupun acquisition cost, maka brand itu tidak hanya bisa berfokus pada acquire aja, menghasilkan traffic saja itu tidak cukup. Untuk supaya kita bisa meretain si konsumen tadi tetap menjadi repeat buyer dengan si brand, maka kita perlu melakukan engage. Jadi selain acquire, mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya di sosial media kita, di website kita, di portal kita, kita juga perlu melakukan suatu strategi untuk melakukan suatu engagement dengan si konsumen. Nah, kenapa? Apa benefitnya perusahaan yang setelah dia bisa melakukan suatu engagement dengan konsumen? Penelitian dari Hall and Partners mengatakan bahwa up to 2/3 of brands profit made really on effective consumer engagement. 2/3 profit dari brand itu diderive dari kemampuan si perusahaan melakukan suatu consumer engagement yang efektif. Ya. Studi lain dari Rewang Constellation Research menemukan bahwa companies who have improved engagement increase cross-sell 22%, drive upsell revenue up to 13% to 51%, and also increase order size from 5% to 85%. Ya, jadi kemampuan perusahaan untuk mengimprove engagement itu bisa menaikkan cross sell, ya. Cross selling. Jadi kalau Anda sekarang bicara hanya jualan produk A ke suatu konsumen,
Anda bisa punya peluang untuk jualan produk B ke konsumen yang sama 22%. Drive upsell revenue-nya bisa naik dari 30% sampai 51%, dan juga akan meningkatkan order size. Orang yang sama akan membeli lebih besar ya, antara 5% sampai ke 85%. Jadi banyak sekali manfaat dari konsumen membuat suatu engagement dengan suatu konsumennya. Nah, apa sih sebenarnya ukuran ya kalau kita ngomongin engagement? Apa yang dimaksud dengan engagement? Engagement itu bisa diukur dari 4 metrik berikut ini. Yang disebut dengan guest checkout rates, the number of customer who complete a purchase without making an account. Jadi ya semakin Anda besar engagementnya, maka guest checkout rates-nya ini juga semakin kecil. Guest checkout rates itu maksudnya orang yang tidak membuat suatu account tapi melakukan pembelian di situs Anda. Ya, karena orang yang membuat suatu account itu cenderung akan melakukan pembelian berulang. Ya, guest itu kan tidak melakukan suatu subscribe ya, tidak membuat suatu account di dalam suatu situs e-commerce. Yang kedua adalah melihat dari purchase frequency atau PF ya. How often your customer make a purchase at your store. Jadi kita membuat rata-rata berapa kali sih sebenarnya dalam setahun satu konsumen itu membeli di store kita gitu. Kemudian average order value, the average amount of customers spend when they make a purchase. Rata-rata berapa uang yang di spending konsumen kita ketika membeli suatu produk kita. Jadi kita mengukur rata-ratanya. Kemudian yang terakhir adalah repeat purchase rate, bicara tentang the percentage of customers who have made more than one purchase at your store within a specific period. Jadi berapa proporsi konsumen yang membeli di toko kita itu lebih dari satu kali. Nah, itu semuanya kita akan ukur. Guest checkout rate-nya berarti harus kecil mungkin, karena kita mau orang yang membeli itu ya yang subscribe ke toko kita, follow ke toko kita. Ya, kemudian purchase frekuensinya tinggi, average order value-nya tinggi, repeat purchase rate-nya tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana perusahaan bisa mendrive customer engagement? Ada beberapa cara. Yang pertama ini kita bicara tentang apa yang sudah sukses dilakukan suatu brand ya. Yang pertama bicara memberikan award point when a customer make a purchase. Jadi ada poinnya kalau konsumen tuh make purchase. Ini banyak sekali sekarang dilakukan di marketplace ya. Semuanya punya poin. Shopee punya poin yang akhirnya nanti bisa diuangkan atau bisa digunakan untuk membeli suatu produk. Encourage your customer to connect with your social. Jadi kita punya situs sosial media, di sana banyak sekali interaksi antar konsumen dan kita mengencourage mereka untuk follow di sosial media kita, karena di sana kita akan bicara, kemarin kita sudah bicara ya apa sih yang orang expect di dalam sosial media. Di sana kita bicara informasi tentang giveaway, kita bicara tentang informasi terkait dengan produk-produk yang kita tawarkan, informasi terkini, dan kita bisa saling dialog di sosial media kita. Nah, ini kalau kita sudah mencapai suatu engagement yang bagus, kita bisa encourage your best customer to share your brand with referral. Kita bisa meminta konsumen kita melakukan share ke referralnya. Kenapa orang mau melakukan share? Kalau memang itu dinilai valuable oleh si konsumen dan itu ada konten yang menarik, yang yang valuable gitu loh ya, yang meaningful gitu kalau di-share oleh si konsumen tadi. Ini adalah beberapa cara bagaimana konsumen melakukan suatu engagement di online. Oke, next kita akan bicara tentang bagaimana menggunakan tools untuk menjalin suatu interaksi dengan konsumen. Kita akan bicara bagaimana mendesain suatu website yang
bukan hanya sekedar mendapatkan traffic, tapi juga bisa mendatangkan suatu pembelian. Dan kita masih punya juga materi tentang bagaimana kita melakukan suatu komunikasi di online, apa itu paid media, earned media, owned media, dan bagaimana mengoptimalkan 3 optimasi itu untuk video-video berikutnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih.